Keluar ya recordingnya. Nah, baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Dwi Yusmiharsi, Bapak Ibu semua dimanapun berada, di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan nikmat kesempatan Bapak Ibu ya, selalu baik, selalu sehat lahir dan batin di tengah-tengah masih situasi pandemi COVID. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu Pengawas, untuk hari ini adalah hari yang ketiga, hari Rabu tanggal 17 November ya 2021. Kita akan bersama dengan Ibu Pengawas, Ibu Dwi Yusmiharsi. Materi kita tentang PI dan KI ya, publikasi ilmiah dan karya inovatif, serta nanti mungkin kalau ada waktu Ibu melanjutkan tentang PKB ya, yang buku 4 melanjutkan yang dari Pak Saifullah kemarin masih ada yang belum tuntas ya, tapi kalau ada waktu ya Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa itu PI, apa itu KI, kemudian bagaimana cara membuatnya, menyiapkannya, nanti semuanya akan dijelaskan oleh Ibu Pengawas. Bapak Ibu, kita mulai ya acara ini dengan sama-sama kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Dwi Yusmiharsi untuk memaparkan, menyampaikan materinya sampai selesai. Ya. Silahkan Bu. Masih termute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suara saya? Sudah, Bu. Bu, sudah bisa. Sudah, baik. Untuk presentasinya bisa kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ada. Sudah. Ya, tinggal filenya, Bu. Iya. Kenapa di saya malah nggak kelihatan? Ibu belum buka ininya ya, belum buka filenya. Nah, diarahkan ke filenya. Nah, sudah Bu. Oke. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati, saya banggakan. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama berkaitan dengan bagaimana kita selalu berupaya belajar dan belajar. Mengembangkan potensi diri, apa yang bisa kita jadikan acuan kita meningkatkan kualitas diri, selalu lebih baik, ada dampak positif bagi diri sendiri maupun bagi sekolah anak didik kita di mana kita berada. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana publikasi ilmiah seorang guru. Nah, mungkin ada yang tidak asing lagi dengan diriku ya, teman-teman semuanya. Nah, ini potret saya di waktu di ujung selatan Cianjur Selatan. Ya. Nah, bagaimana kita akan mempelajari publikasi ilmiah ini dan kita dapat mengembangkannya terus-menerus hingga berdampak bagi kualitas diri kita. Rekan-rekan semua, seperti yang kita pahami, bahwasanya dasar yang kita miliki adalah Permenpan nomor 16 tahun 2009 pada buku 4 pengembangan keprofesian berkelanjutan. Direvisi lagi oleh Kemdikbud pada tahun 2019. Nah, apa saja publikasi ilmiah yang bisa dilakukan oleh seorang guru? Dulu, karya tulis ilmiah disebutnya. Revisinya sekarang disebut dengan publikasi ilmiah.
Dulu hanya aja 7. KPI hasil penelitian, tinjauan ilmiah, prasaran ilmiah, buku atau modul, diktat, tulisan ilmiah populer, dan karya terjemahan. Setelah revisi, karya ilmiah guru yang dikenal dengan publikasi ilmiah berjumlah 10. Ada 10 publikasi ilmiah yang bisa Bapak Ibu guru lakukan. 1. Kalau kita melakukan presentasi di forum ilmiah guru, pada waktu kita presentasi dalam seminar forum MGMP, presentasi dalam forum ilmiah. Kedua, hasil penelitian, di mana penelitian yang direkomendasikan adalah penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, tinjauan ilmiah, di mana Bapak Ibu guru bisa membahas sesuatu permasalahan, kemudian ada kita buat tinjauannya. Tinjauan ilmiah itu apa dampaknya, apa masalahnya, yang merupakan satu hasil karya publikasi ilmiah guru. Keempat, ada tulisan ilmiah populer. Teman-teman seringkali menulis tulisan ilmiah. Kemudian populernya dipopulerkan di mana? Bisa dimuat di jurnal, bisa dimuat di media massa elektronik, bisa dimasukkan di sana. Yang kelima adalah artikel ilmiah. Teman-teman, ada beberapa rekan yang menulis di Kompas, di Harian Pikiran Rakyat, atau di media cetak, yang semuanya ini merupakan tulisan artikel. Keenam, guru bisa mempublikasikan karyanya berupa buku pelajaran, modul atau diktat, yang mana ini merupakan kumpulan rangkuman materi pembelajaran, kumpulan bahan ajar, dituangkan dalam bentuk modul atau diktat. Setiap semester satu modul atau satu diktat, atau dituangkan dalam satu modul untuk 1 tahun. Ya. 8. Buku dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini tentunya yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Saya guru PKN, maka yang saya tuliskan ya buku dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan PKN. 9. Karya terjemahan. Misalnya kita menerjemahkan dari buku berbahasa Inggris, berbahasa Belanda, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu karya terjemahan. Dan yang ke-10, buku pedoman guru. Sekarang ini sebenarnya saatnya kita berekspresi, mengeksplor seluas-luasnya. Teman-teman bisa membuat buku pedoman. Pedoman guru menerapkan pendekatan scientific pada discovery learning. Pedoman guru menerapkan model problem based learning. Pedoman guru dalam melakukan penilaian. Pedoman guru memanfaatkan atau membuat media pembelajaran. Ini banyak pedoman guru yang bisa teman-teman lakukan berkaitan dengan tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Ya, kita lanjut ke seperti apa 10 macam itu akan dinilai publikasi ilmiah seorang guru. Nah, ini yang tertuang di dalam buku 4 ya, buku pedoman guru. Ya. Misalnya kita akan menilaikan presentasi pada forum ilmiah. Beberapa rekan sudah menyampaikan makalah atau pemrasaran sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah. Isi makalahnya dapat berupa laporan hasil penelitian, kajian, evaluasi, maupun tinjauan ilmiah. Jadi teman-teman semuanya,
Makalah yang dituliskan silahkan dilengkapi supaya dapat dinilai dengan angka kreditnya. Ya, ini kita mempresentasikan pada forum ilmiah. Nah, seperti apa kerangka isi makalah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah? Karena ini publikasi ilmiah, ada tata tulisnya, ada bahasa yang dipergunakan seperti apa, isinya apa saja. Nah, minimal Bapak Ibu yang dituangkan seperti ini. Bagian awal itu berisi judul, keterangan tentang kapan, di mana, dan pada macam kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilakukan. Dilakukan ya, judulnya Forum MGMP Kabupaten Bogor. Seminar pendidikan tentang, nah itu yang dilaksanakan oleh forum. Ya. Bagian isi, ini ada sajian abstrak atau ringkasan. Poin-poin apa yang akan dituangkan dalam makalah itu, tentunya ada abstraksinya, ada ringkasannya. Paparan masalah utama, berikut pembahasan masalahnya, dan penutup. Ini minimal isi dari makalah yang diseminarkan. Bagian akhir ada daftar pustaka. Setiap tulisan tentu ada daftar pustakanya. Ya, daftar pustaka. Bukti fisiknya. Ada makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah. Di mana kita bertugas, itu ada keterangan kepala sekolah bahwa makalah yang kita seminarkan sudah disajikan dalam pertemuan ilmiah. Nah, minimal pertemuan ilmiah ini dilaksanakan oleh guru-guru di sekolahnya. Boleh kita di satu sekolah, boleh di MGMP, boleh di forum, boleh di misalnya ada satu asosiasi guru di PGRI, silahkan di mana itu dilakukan. Yang kedua, makalah itu diberikan surat keterangan dari panitia seminar atau panitia pertemuan. Ya, atau ada juga sertifikat piagamnya dari panitia pertemuan ilmiah itu. Angka kreditnya 0,2. Karena ini sebagai pendukung dari laporan penelitian atau artikel yang Bapak Ibu miliki. Kedua, ini sudah biasa ya, sudah sering kita pahami kalau laporan hasil penelitian, di mana untuk guru rekomendasikan melakukan penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan bidang pendidikannya, dilaksanakan di sekolah sesuai dengan tupoksinya, umumnya PTK. Laporan hasil penelitian ini dapat berupa, kemarin ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau PTK-nya dibukukan? Boleh. Laporan hasil penelitian kita susun sebagai buku. Diajukan di buku yang ber-ISBN, mendapat pengakuan dari BSNP, mendapat pengakuan dari Puskurbuk, ini bisa. Yang kedua, laporan hasil penelitian itu artikel ilmiahnya dipublikasikan di jurnal ilmiah, diedarkan secara nasional dan terakreditasi, atau diedarkan sampai tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota. C. Laporan hasil penelitian diseminarkan di sekolahnya dan disimpan di perpustakaan sekolah. Ini yang paling tinggi. Kalau laporan hasil penelitian kita sudah dimuat di buku ber-ISBN dan mendapatkan pengakuan, ini artinya sudah setingkat nasional. Ya.
Setelah dibukukan, diedarkan. Nah, ini artikel ilmiah dipublikasikan di jurnal ilmiah. Kalau jurnal yang dikeluarkan dari forum yang dikoordinir oleh Pak Dr. Sudarno, ini adalah tingkat kabupaten kota. Jurnal yang diterbitkan oleh PGRI di tingkat kabupaten kota. Oh, bisa juga Bapak Ibu memuat di Guneman, di LPMP, di P4 TKIPA. Nah, itu sudah masuk ke jenjang provinsi. Ya, secara nasional, kalau sudah diedarkan di seluruh Indonesia, nah itu nasional. Ya, yang paling standar nilainya adalah laporan hasil penelitian diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan sekolah. Tuh. Kerangka isi atau artikel di jurnal ilmiah. Kalau kita menulis artikel di jurnal ilmiah, misalnya di jurnal Universitas Pakuan, di UIK, di UI, di UNJ gitu, mengikuti persyaratan yang berlaku dalam penulisan buku atau jurnal, mengikuti kaidah selingkungnya. Apa yang diminta oleh penerbitan itu kita ikuti supaya persyaratannya bisa terbit artikel kita di jurnal tersebut. Ya, ini kerangka isinya. Yuk, bukti fisik. Buku. Kalau teman-teman menulis buku, maka buku yang asli atau fotokopi yang dengan jelas menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan, serta nomor ISBN-nya. Wajib. Syukur-syukur buku aslinya. Kalau fotokopi harus jelas. Fotokopinya terlihat nama penerbit, tahun terbitan, serta nomor ISBN. Bila buku tersebut telah diedarkan secara nasional, harus disertakan pernyataan dari penerbit yang menerangkan bahwa buku tersebut sudah beredar secara nasional. Bila buku tersebut telah lulus dari penilaian BSNP. Ini buku ya, buku pelajaran, buku pedoman guru yang diterbitkan secara nasional, angka kreditnya 4. Ini yang sudah lulus dari penilaian BSNP atau Puskurbuk, gitu ya. Nah, sekarang jurnal, contoh jurnal yang ada, banyak jurnal bertebaran di sekitar kita. Pilih jurnal-jurnal yang ber-ISSN. Lihat seperti ini. Jurnal Hortikultura, ISSN 0853 7097. 456/AU2 PIMI LIPI 08 2012. Ini menunjukkan nomor ISSN dari jurnal tersebut. Pak Dr. Sudarno juga sudah mengelola jurnal untuk forum MGMP ya. Kita sudah punya jurnal sehingga teman-teman guru kalau menulis jurnal tidak usah jauh-jauh mau menerbitkan jurnalnya. Gitu ya, jurnalnya. Bukti fisik artikel yang dimuat di jurnal. Majalah atau jurnal ilmiah asli atau fotokopi dan ada nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editornya. Artinya satu buku jurnal atau majalah itu yang sudah menerbitkan tulisan kita disertakan. Ya. Bila jurnal terakreditasi harus disertai dengan keterangan akreditasi tingkat nasionalnya. Itu kalau di tingkat nasional. Jurnal di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota harus disertai keterangan yang jelas tentang tingkat penerbitan jurnal tersebut. Nah, bagaimana penilaiannya? Kalau kita memuat tulisan kita di angka kredit jurnal nasional terakreditasi mendapatkan angka 3.
Jurnal nasional tidak terakreditasi atau tingkat provinsi, angkanya 2. Jurnal kabupaten atau kota, angkanya 1. Nah, ini sudah ketahuan ya. Kita punya PTK, diseminarkan, kemudian makalahnya dijurnalkan di forum. Nah, itu menjadi satu persyaratan bagi teman-teman yang akan kenaikan golongan dari 4A ke 4B. Ada satu PTK yang sudah diseminarkan, dimuat di jurnal. Gitu ya. Maka itu persyaratannya untuk 4A ke 4B. Kalau dari 3D ke 4A, minimal ada satu PTK yang diseminarkan. Itu persyaratan minimal yang harus dipenuhi teman-teman. Nah, kalau dari 3C ke 3D, belum wajib menuliskan PTK, tapi ada publikasi ilmiah yang dihasilkan. Seperti itu ya. Nah, ini artinya teman-teman, Bapak Ibu Guru, kalau sudah melakukan PTK, diseminarkan, kemudian dimuat di jurnal, poinnya berapa? PTK yang diseminarnya poinnya 4, jurnal kabupaten 1. Jadi karya Bapak Ibu PTK-nya itu mendapatkan 2 jenis penilaian. Penilaian publikasi ilmiah berupa karya, laporan PTK-nya yang diseminarkan 4. Jenis yang kedua, memuat artikel di jurnal ilmiah. Di tingkat kabupaten, angkanya 1. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Laporan PTK yang diseminarkan di sekolah. Nah, ini ya laporannya yang Bapak Ibu buat dibagikan ke peserta dari kerangka isi PTK bagian awal, isi, penunjang, yang di makalah untuk seminar, rangkuman dari bagian isinya. Ya, dirangkum. Kalau PTK-nya ada 40 halaman, makalah seminarnya ada 10 lembar, cukup ya. Dari 10 lembar rangkuman materi itu dibagikan ke peserta seminar. Pesertanya mendapatkan poin sebagai peserta seminar, yang menyampaikan nanti sebagai pemakalah atau narasumber dalam seminarnya. Ini ya. Jangan lupa daftar pustakanya juga. Tapi lampiran foto-foto PTK tidak usah disertakan dalam makalah seminarnya karena rangkuman dari laporan PTK. Kalau laporan PTK-nya secara utuh ada lampirannya. Itu. Ya. Berikut. Bukti fisik laporan PTK ya. Ada laporan hasil penelitian dengan berita acara telah diseminarkan di sekolahnya. Berita acara berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Minimal ada 15 orang peserta dari 3 sekolah. Ya, ditandatangani oleh panitia seminar sekolah dan kepala sekolah. Kalau kita menyeminarkan di forum MGMP, tanda tangannya panitia seminar forum dan kepala sekolah. Angka kreditnya 4. Ya, ini laporan PTK yang diseminarkan. Bu, kalau tidak diseminarkan bagaimana? Kalau tidak diseminarkan, tidak akan diberikan nilai. Tidak ada angkanya. Karena belum dipublikasikan. Jadi, setiap PTK diseminarkan minimal di sekolah. Dengan 15 orang peserta tadi, kita bisa mengundang 1 orang dari sekolah tetangga, 1 orang lagi gitu ya. Usahakan 2 orang dari luar sekolah kita itu
guru-guru yang semata. Saya guru PKN, guru SMP Tegar Beriman misalnya, menyeminarkan. Maka saya mengundang yang dekat dengan sekolah saya mana? 2 orang guru mata pelajaran PKN yang saya undang seminar tersebut. Kalau sudah di forum itu sudah lebih dari 15 dan lebih dari 3 sekolah karena kita berasal dari berbagai sekolah yang bergabung di forum MGMP. Ya. Ketiga, dalam bentuk tinjauan ilmiah. Karya tulis guru yang berisi ide, gagasan, upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya. Nah, ini bisa berupa best practice. Teman-teman, beberapa waktu lalu kita sudah BIMTEK best practice. Berapa orang yang selesai best practice-nya? Saya tidak tahu pasti. Ikut BIMTEK, selesai laporan best practice atau enggak? Nah, saya kurang tahu. Tentunya ada ini ya Pak Darno, nanti kita ada semacam umpan baliknya dari BIMTEK kita, hasilnya seperti apa yang didapat oleh teman-teman guru. Ya. Rangkanya tinjauan ilmiah. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Bagian awal ini rata-rata umum sebagai publikasi ilmiah. Di bagian awal ada judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampirannya, serta abstrak atau ringkasannya. Bagian isi memuat, nah ini bedanya dengan penelitian. Kalau tinjauan ilmiah, di sana tidak ada bab 4 itu kan pembahasan masalah yang didukung data ya. Kalau di bab 4-nya karya penelitian, pembahasan, dan hasil penelitiannya. Itu ya, ini yang membedakan. Di bagian isi pendahuluan, bab 1, bab 2 kajian atau tinjauan pusaka, bab 3 pembahasan masalah yang didukung data-data yang ada di satuan pendidikannya. Yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah kejelasan ide atau gagasan penulis terkait dengan upaya pemecahan masalah. Bab 4-nya simpulan. Ini bagian isi tinjauan ilmiah. Kalau PPK ada 5 bab tadi ya. Nih, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian dan tinjauan pusaka, bab 3 ada metode penelitiannya, bab 4 hasil-hasil dan kajian atau pembahasannya, bab 5 simpulan dan saran. Ini yang membedakan PPK dengan tinjauan ilmiah. Best practice itu merupakan salah satu bentuk tinjauan ilmiah guru yang bisa dikembangkan. Ya. Bukti fisik yang akan Ibu Bapak nilaikan kalau kita membuat tinjauan ilmiah adalah makalah asli atau fotokopi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Angka kreditnya 2. Jadi kalau teman-teman membuat best practice, angka kreditnya 2. Tinjauan ilmiah, angka kreditnya 2. Itu ya. Baik. Hanya kalau best practice, mesti juga diseminarkan. Dipublikasikannya lewat seminar. Ya. 4. Ada tulisan ilmiah populer. Di mana tulisan ini dipublikasikan di media massa, koran, di majalah, baik media elektronik maupun media cetak. Apa yang dimuat di sana?
berisi pengetahuan, ide, gagasan, pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis bertugas. Kita semuanya guru, maka yang kita tulis tentang tupoksi guru. Tidak ada tulisan kita bagaimana penanganan kesehatan. Nah, itu bagiannya para nakes yang akan menuliskannya. Jadi tulisan ilmiah populer guru berkaitan dengan bidang pendidikan pada satuan pendidikannya. Mau berkaitan tentang pendidikan karakter anak-anak kita, mau berkaitan dengan pendidikan pengembangan bakat minatnya, ekstrakurikulernya, mau berkaitan dengan pelajarannya. Nah, ini semuanya berkaitan dengan pendidikan di mana kita bertugas. Seperti apa kerangka isi atau sistematika tulisan ilmiah populer itu? Kerangka isinya ini disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Oh, saya mau menulis di Radar Bogor, saya mau menulis di Kompas, saya mau menulis di media guru. Ya, kita ikuti prasyarat yang ada di sana di tiap-tiap terbitan itu. Bagaimana aturan mainnya? Bagaimana tata tulisnya? Mengikuti di mana media massa kita memuat karya tulisan ilmiah populer itu. Ya. Bukti fisik tulisan ilmiah populernya. Kalau kita menulis di media cetak, maka ada guntingan tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis dengan pengesahan dari kepala sekolah. Pengalaman teman-teman, ada rekan-rekan guru yang menulis di koran. Dipotonglah tulisannya itu, tapi tidak disahkan oleh kepala sekolah. Dan tidak terlihat ini media apa sih, koran apa yang memuatnya, kapan dimuat terbitan itu. Nah, maka hal itu tidak akan dinilai. Maka kita perlu cermat, perlu teliti. Kalau kita menulis di media massa, di koran, dengan media massa itu jelas nama media massanya serta tanggal terbitnya. Bila berupa fotokopi, harus ada pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan keasliannya. Ini benar loh, tulisan Bu Yusmiarsi yang dimuat di Kompas oleh kepala sekolah, ada pernyataan dari kepala sekolah. Kalau media cetak itu di tingkat nasional, angka kreditnya 2. Ya, mohon izin, batuk dulu nih. Ya, kita lanjut. Bu, kalau medianya di kabupaten gimana, Bu? Nggak ada angkanya. Jadi, pilihlah media massa yang jelas nama medianya, di tingkat apa media itu beredar. Supaya tulisan yang kita lakukan benar-benar dihargai. Ada angka kredit yang sesuai dengan kelelahan kita. Sudah capek, harus ada poinnya kan? Jadi jangan sia-siakan, pilih dan pilah media massa yang tepat untuk memuat karya kita. Oke, artikel ilmiah non-penelitian. Tadi penelitian itu merupakan salah satu dari artikel ilmiah. Ya, kita bisa menuliskan laporan penelitian kita berupa artikel. Nah, yang ini, yang nomor 5 ini
artikel ilmiah non penelitian. Artinya kita punya gagasan, kita punya tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran, tetapi tidak berupa penelitian. Gagasan kita cocokkan dengan literatur-literatur yang ada. Nah, bisa ditulis menjadi artikel ilmiah non penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah. Jurnal yang ber-ISSN. Seperti apa tata tulis atau kerangka isi artikel ilmiah itu? Yang pertama, pendahuluan. Apa sih masalah ini, latar belakangnya? Rumusan masalahnya bagaimana? Teori penunjangnya yang relevan dengan masalah itu, dan pembahasan terutama mengemukakan tentang gagasan atau ide kita penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan pembelajaran di sekolahnya. Pembahasan tersebut tentunya didukung oleh teori dan data yang relevan. Sekalipun kita menulis artikel yang non penelitian, tetap ada pembahasan berdasarkan teori dan data-data yang relevan. Karena merupakan publikasi ilmiah. Harus ada teori, harus ada data, karena kita bukan mengarang, tetapi menuliskan apa yang kita alami, yang kita pahami berdasarkan teori-teori yang ada. Bagian berikutnya, simpulan. Apa simpulan dari gagasan atau ide-ide kita itu? Menunjukkan adanya nomor ISSN. Untuk tingkat nasional ada keterangan akreditasi. Jurnal ini sudah terakreditasi. Bila jurnal tersebut diterbitkan di tingkat provinsi atau kabupaten, kota, atau lokal, cukup keterangan dari kepala sekolahnya. Jadi jurnalnya di bawah ada keterangan kepala sekolah. Artikel ilmiah non penelitian ini kalau dimuat di jurnal nasional terakreditasi, angkanya 2. Jurnal nasional tidak terakreditasi atau jurnal provinsi, angkanya 1,5. Jurnal kabupaten atau kota, angkanya 1. Nah, teman-teman, berapa kali kita menulis jurnal, ini tidak ada batasannya seperti PTK. Kalau PTK, 1 tahun bisa 2. Beda lagi dengan best practice. Karena best practice itu pengalaman terbaik, 1 tahun hanya 1. Artikel ilmiah non penelitian ini bisa beberapa artikel. Oh, saya bisa menulis artikel 3-4 kali. Silahkan dimuat. Nah, karena ini nggak ada batasan berapa kali setahun. Yang ada batasan best practice. Nah, teman-teman, Bu, saya tahun ini punya best practice 1. Punya PTK 2. Punya artikel yang saya muat di koran, di jurnal Pak Darno, ada 2. Sudah berapa itu poin yang kita kumpulkan? Banyak. Jadi yang kita bisa lakukan itu beberapa macam tulisan publikasi ilmiah guru. Ada 10 macam yang bisa dituliskan guru. Bisa dipublikasikan oleh guru. Nah, ya kita lanjut dulu. Buku pelajaran. Dalam buku pelajaran ini berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan ditujukan bagi siswa. Ditulis oleh guru atau sekelompok guru. Saya guru PKN yang boleh saya tulis buku PKN. Guru bahasa Indonesia menulis buku bahasa Indonesia.
Dan ingat kemarin disampaikan oleh Bu Haja Sadia, jangan terjebak dengan antologi. Menulis secara berkelompok itu maksimal 4 orang. Lebih dari 4 orang tidak ada nilainya. Bu, saya mengumpulkan puisi banyak, Bu, dengan teman-teman dibukukan menjadi buku antologi puisi. Tidak ada nilainya. Ya, Bu, saya menulis buku PKN untuk di Kabupaten Bogor yang menulis MGMP. Nah, tidak ada nilainya itu. Karena ada proporsionalnya. Buku yang ditulis 1 orang, 100% nilainya untuk 1 orang. 2 orang, 40, 60. 40 anggota, 60 ketuanya. 3 orang, nah, di mana membaginya? Dibagi menjadi 3. 4 orang dibagi 4 secara proporsional. Selebihnya 5 orang menulisnya bersama-sama, tidak ada nilainya. Ya, kebersamaan boleh, tapi kebersamaannya terbatas. Ya, dalam buku. Ini kalau kita menulis buku pelajaran. Dalam buku pelajaran itu ada bagian pengantar, yang pendahuluan, daftar isi, tujuan buku pelajarannya. Bagian isi, seperti kalau kita baca buku materi kita kan, judul bab atau topik, isi bahasan, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, ada latihan-latihannya. Bagian penunjang. Daftar kepustakaan, data diri penulis yang menceritakan tentang siapa itu penulis itu. Ini buku pelajaran. Ya. Oke. Bukti fisiknya. Buku aslinya atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis. Secara jelas pula menunjukkan nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Ya. Bukunya asli di bawah. Oh, saya menulis 3 buku, 3 buku itu di bawah. Angkanya, nah, oh buku saya sudah lolos Puskurbuk, sudah lolos BSNP, maka angkanya 6. Oh, buku saya dicetak oleh penerbit ber-ISBN, angkanya 3. Atau dicetak oleh penerbit yang belum ber-ISBN, hanya 1. Nah, jadi kita pilih yang mana nih? Wah, kalau bisa berusaha buku kita masuk ke Puskurbuk, ke BSNP, begitu ya. Sehingga nilainya semakin tinggi. Angka yang kita peroleh. Modul. Nah, ini yang paling dekat dengan guru. Yang setiap kali Bapak Ibu mengembangkan rancangan pembelajaran pasti perlu materinya kan? RPP didukung materi ajar. Nah, materi-materi pembelajaran itu disusun sedemikian rupa sehingga pembacanya dapat menyerap sendiri materi tersebut. Ini berupa modul. Kumpulan materi pelajaran yang disusun sedemikian rupa sehingga pembacanya dapat menyerap sendiri. Belajar mandiri. Cocoknya modul ini digunakan untuk belajar jarak jauh. Nah, waktu PJJ kemarin kita bisa menggunakan modul, gitu kan? Belajar jarak jauh, belajar mandiri. Selain modul, Bapak Ibu guru bisa membuat diktat atau catatan tertulis suatu mata pelajaran yang dipersiapkan guru untuk mempermudah, memperkaya materi pembelajaran bidang studinya. Kumpulan materi ajar dengan latihan-latihan yang disiapkan oleh guru untuk anak-anak didik di kelasnya.
minimal di kelasnya. Kita kumpulkan 1 semester atau 1 tahun disahkan oleh kepala sekolah. Bagaimana isi modul itu nih? Kalau modul ada petunjuk siswa, buku isi materi bahasanya, buku kerja siswa, ada buku evaluasi, dan buku pegangan tutor. Ini di modul. Nah, kalau diktat, beda sedikit. Ada penjelasan tujuan diktat pelajaran, judul tiap bab atau topik isi bahasan, penjelasan tujuan babnya, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, soal latihan-latihannya, bagian penunjang, dan daftar pustaka. Nah, bagian penunjang itu bisa nanti misalnya, di situ ada soal latihan, di penunjangnya ada kunci jawabannya. Oh, ada gambar-gambar yang disiapkan. Nah, ini bagian penunjang. Daftar pustaka. Bukti fisik, modul atau diktat, keduanya dengan pengesahan. Kalau tingkat provinsi, diedarkan di provinsi, disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Diedarkan di kabupaten kota oleh distrik kabupaten kota. Tingkat sekolah cukup ditandatangan oleh kepala sekolah atau madrasah. Yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Berapa poin kredit untuk modul dan diktat? Tergantung di mana modul itu, diktat itu beredar. Beredar ke provinsi 1,5. Kabupaten kota 1. Tingkat sekolah 0,5. Ini dalam 1 semester. Kalau kita 1 tahun berarti 0,5 kali 2 semester. Sudah poinnya 1. Yo, teman-teman buatlah modul, buatlah diktat untuk publikasi ilmiah guru yang paling dekat dengan keseharian kita. Sehari-hari kita pakai materi untuk pembelajarannya. Jadi buatlah diktatnya, buatlah modulnya. Nah, ini yang ke-8, buku dalam bidang pendidikan. Isinya apa? Ini pengetahuan yang terkait dengan pendidikan, tidak hanya untuk siswa, namun juga untuk memberikan informasi pengetahuan dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang kita maksud di sini, pendidikan sesuai dengan tupoksi kita. Karena dianggap menguasai dalam bidang pendidikan ya di bidangnya. Bidang saya PKN ya saya menulis seluk-beluk pendidikan berkaitan PKN. Itu ya. Buku dalam bidang pendidikan. Yang artinya tidak hanya untuk siswa. Tentang PKN kita tuliskan, nanti bisa dibaca guru, bisa dibaca oleh para kepala sekolah gitu ya. Kalau yang untuk siswa tadi kan buku pelajaran atau diktat modul yang dipakai. Nah, seperti apa kerangka isi buku pendidikan? Ini ada pengantar, pendahuluan, daftar isi, bagian isinya yang dapat terdiri dari beberapa bab atau bagian sesuai dengan isi pengetahuan pendidikan yang disajikan. Ada penunjang, daftar kepustakaan, dan data diri penulis. Setiap buku pasti disertakan dengan data diri penulisnya. Siapa yang menulis buku itu? Nah, bukti fisik yang perlu disiapkan. Kalau kita sudah menulis buku di bidang pendidikan, maka buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan-keterangan lain. Kalau di sini tidak dilihat tingkat mana, tapi dilihat penerbitnya. Sudah beri ISBN, angkanya 3.
tidak ber-ISBN 1,5. Buku pendidikan. Nah, karya terjemahan. Nah, saya menerjemahkan buku dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Karena saya rasa buku ini penting untuk mata pelajaran saya. Maka saya menerjemahkan buku itu sehingga akan menunjang proses pembelajaran yang kita lakukan. Kayaknya buku ini cocok banget deh untuk pembelajaran saya. Maka saya terjemahkan buku itu menjadi karya terjemahan. Kerangkanya ini mengikuti kerangka isi dari buku yang diterjemahkan. Dari buku aslinya apa, kita ikuti kerangkanya. Dialih bahasakan. Ya. Nah, bukti fisiknya, Bapak Ibu, karya terjemahan atau fotokopinya ini menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis. Karena kita bukan plagiat, tetapi kita menerjemahkan untuk kepentingan pembelajaran kita. Dilengkapi surat pernyataan dari kepala sekolah madrasah yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut. Memang benar-benar diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Angka kreditnya 1. Ya kan? Wah, kita bisa gunakan translate Google ya, menerjemahkan buku bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Gunakan translate Google-nya. Sehingga sudah Mbak Google yang berjasa. Karena bisa menggunakan itu ya, ini kan buku tidak terlalu menerjemahkan ini tidak perlu banyak memerlukan pemikiran kita. Poinnya juga kecil. 1 karya terjemahan, angkanya 1. Ke-10. Buku pedoman guru. Nah, ini sangat-sangat diharapkan. Teman-teman guru penggerak bisa membuat buku pedoman bagaimana itu membuat rencana kerja guru yang bersangkutan dalam setahun mendatang. Dapat dipakai oleh kepala sekolah dan atau pengawas sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersangkutan. Teman-teman kan siap tahun tuh buat RPP ya. Buat program tahunan, buat program semester, rencana penilaian. Nah itu silahkan Bapak Ibu buat pedomannya. Bagaimana cara melaksanakan penilaian sikap. Pedoman guru melaksanakan penilaian sikap. Pedoman guru mengembangkan media animasi pada mata pelajaran apa. Nah, langkah-langkah rencana kerja itu dapat dituangkan dalam buku pedoman guru. Nah, nanti sudah Bapak Ibu bukukan, dicetak, bisa dibagikan ke teman-teman guru yang lain. Ya, ini RPP PKN, kemudian media pembelajaran yang saya gunakan di PKN, teknik penilaian sikapnya seperti apa. Sudah punya berapa buku pedoman itu? Berkaitan dengan tupoksi guru, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai, menganalisis, melakukan tindak lanjut. Yang berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari, kita buat rencananya, kita buat pedomannya. Nah, seperti apa kerangka isinya? Sama nih. Halaman judul, identitas guru, tahun kerja dari rencana kerja guru tersebut, lembar persetujuan dari kepala sekolah, kata pengantar, daftar isi. Pada bagian isi, ini memuat pendahuluan, tujuan pembuatan rencana kerja tahunan guru, target-target capaiannya. Kalau di guru, sekolah penggerak ada capaian pembelajaran, kemudian membuat ATP, ya kan? Membuat modul ajar, loh itu sudah 3 karya guru yang bisa dibuat pedoman gurunya. Rincian rencana kerja yang disajikan dalam waktu
bulanan, selama setahun, dan penutup. Ini kan praktis yang kita lakukan ya, tinggal kita bukukan. Bagian penunjang, ini lampiran-lampiran penunjang, RPP atau ATP-nya, modulnya, modul ajar maksudnya di sekolah penggerak, skenario kegiatan, dan lain-lain. Bukti fisiknya, nah buku pedomannya itu yang menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerjanya. Diberikan pernyataan keaslian dari kepala sekolah, disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Angka kreditnya lumayan Bapak Ibu. 1 pedoman guru 1,5. Yuk, awal tahun berapa pedoman yang bisa kita buat? Ya kan? Tinggal mengalihkan 1,5. Pedoman guru merencanakan pembelajaran, pedoman guru melaksanakan penilaian, pedoman guru menerapkan berbagai metode, media. Wah, sudah banyak kita karyanya. Nah, ini dia. Bagaimana angka kreditnya? Tadi yang Pak Dr. Darno sampaikan ini ya Pak ya. Angka kreditnya seperti apa? Ya. 2 laporan PTK yang telah diseminarkan. 1 artikel PTK yang dimuat di jurnal tingkat provinsi. Tuh, ya kan? 2 PTK yang diseminarkan berarti 2 kali 4. 1 artikel PTK yang dimuat di jurnal tingkat provinsi, 2. Nah, sudah 10. Dari PTK-nya mendapat 2 kali 4 PTK yang diseminarkan. Artikel di tingkat provinsi, 1 artikel poinnya 2. Jadi, dari laporan PTK yang diseminarkan dapat 8, 2 judul, 1 artikel di tingkat provinsi, 2. Bu Sri sudah mengumpulkan publikasi ilmiah dengan poin angka kreditnya 10. Ya. Dari 2 laporan PTK yang telah diseminarkan 8, 1 artikel PTK yang dimuat di jurnal 2. Nah, ini 10 kan? Ya. Menghitungnya seperti ini. 2 jumlahnya, 4 angka kreditnya, perolehan angka kreditnya 8. Ya, lain lagi. Macam publikasi ilmiahnya, laporan PTK, artikel PTK yang dimuat di jurnal tingkat provinsi, diklat per semester, tulisan di koran tingkat provinsi. Berapa ini angkanya? Laporan PTK berapa teman-teman? 4 ya? Ya, 4. Kali 2 berarti 8. 8. Artikelnya di jurnal tingkat provinsi ada 1 judul. Angka kreditnya 3. 2. 2. Nah, maka perolehannya 2. 2. 8 tambah 2 sudah 10. 10. Diktat per semester diedarkan di sekolah. 2 semester ada 2 diktat. 0,5 kali 2 1. Tulisan di koran tingkat provinsi 1. Tadi berapa? 1,5 ya? Ya, Nah, udah berapa itu poin yang diperoleh nih? 12,5. Lumayan kan? Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Nah, menghitungnya seperti itu. Mau lagi yang lain? Ya. Tuh. Laporan PTK-nya 1. Buku pelajaran ber-ISBN, penulis utama sendiri, menulis sendiri. Ada 2 buku. Ya, silahkan. Siapa yang mau menghitung angka kreditnya nih? Siapa yang bisa jawab? Yuk. 4. Penulis utama ber-ISBN, buku berapa tadi?
1 orang 3. Buku pelajaran ber-ISBN. Ya, kita 4. jawab. Ya, betul. Laporan PTK 1 diseminarkan 4. Buku ber-ISBN penulis utama sendiri 3. Ada 2 buku, 6 angka kreditnya. Buku pedoman guru 1. Angkanya 1,5. Nah, artikel PTK di jurnal provinsi 17, angkanya 2. Nah ini teman-teman, laporan PTK-nya dirangkum, makalah yang diseminarkan, diterbitkan di jurnal provinsi, kirim ke LPMP, kirim ke P4TK IPA, kirim ke P4TK PLB, atau ke Guneman, ya kan, itu kan udah jurnal di jurnal provinsi. Dimuat angkanya 2, 13,5 angka kredit yang diperoleh. Ini untuk pemahaman kita. Jadi beragam publikasi ilmiah yang bisa teman-teman lakukan di sini. PTK kan 1 ya syarat utamanya. Lain-lainnya bisa dengan publikasi ilmiah yang lain. Ya. Wah, ini lagi nih. Pak Hari mengumpulkan publikasi ilmiah yang berupa 2 buah prasaran seminar ilmiah dan 1 artikel yang dimuat di jurnal tingkat provinsi, serta 2 diktat yang dipakai di sekolah. Ya. Berapa ini angkanya? Apakah memenuhi syarat untuk naik pangkat dari golongan 3C ke 3D? Prasaran seminar ilmiah 2, artikel yang dimuat di jurnal provinsi 1, diktat yang dipakai di sekolah 2. 3C ke 3D berapa butuhnya ya? 6, Bu. 6. Nah, cukup nggak ini? Cukup. Cukup? Ya. Ini Bapak Ibu, jadi banyak yang bisa kita lakukan ya. Ini untuk contoh-contoh. Nanti teman-teman bisa menghitung latihan-latihan ini. Ya, baik. Rangkumannya. Ya. PKB yang bisa Bapak Ibu lakukan, ini terutama dalam publikasi ilmiah, itu bisa dilihat pada buku 4. Jenis-jenis publikasi ilmiah itu ada buku 4. Bagaimana tata tulis, bagaimana penilaiannya, bisa dibuka pada buku 5. Ya. Cara menilai, ada penolakan, nah itu di buku 5. Supaya karya kita tidak ditolak, karya kita berhasil, maka teman-teman harus baca buku 4 dan buku 5 tentang publikasi ilmiah dan diantaranya sebagai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya kan, ada pendidikan pelatihan, pengembangan dirinya, ada publikasi ilmiah, dan ada karya inovasinya. Baca petunjuknya. Kita harus berliterasi. Nah, menilainya nanti dari buku 5, pedoman penilaian kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, buku 5. Oke. Nah, ini ada beberapa salah konsep, teman-teman. Bu, saya mau menulis biar bisa naik pangkat. Benar nggak ya itu ya, kalimat itu ya? Yuk, apakah guru cukup hanya melaksanakan profesinya? Menurut Bapak Ibu bagaimana nih? Apakah guru cukup hanya melaksanakan profesinya? Ngajar, datang, pulang, begitu? Tentunya tidak ya. Tidak. Tidak cukup.
Guru tidak hanya melaksanakan tugas profesinya, tetapi guru harus mampu mengembangkan profesinya. Jangan stuck, jangan diam di sini saja, tapi harus terus berkembang profesi kita. Oh, KPN-nya kita harus selalu dikembangkan. Tidak begitu-begitu saja. Mengeksplor, menggali seluas-luasnya. Mencari wawasan sebanyak-banyaknya supaya kita terus berkembang profesi kita. Oleh karena itu, guru diwajibkan melakukan kegiatan pengembangan profesi. Untuk setiap macam kegiatan pengembangan profesi guru yang dilakukan, diberikan angka kredit sebagai kelengkapan kenaikan pangkat golongannya. Jadi jangan dibalik. Bu, saya mau naik pangkat, saya lakukan PTK. Itu salah kaprah. Tapi, Bu, saya melakukan PTK untuk pengembangan profesi saya. Untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran. Meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dihargailah karena saya sudah melakukan PTK, saya laporkan, diberi angka kredit. Kalau mencukupi untuk kenaikan golongan. Nah, ini mindset kita harus dibangun. Ya. Bu, saya mau bimbingan PTK biar naik pangkat. Salah konsepnya itu ya. Bu, saya minta dibimbing untuk PTK supaya bisa mengembangkan profesi saya dan nanti dihargai untuk naik pangkat. Maka semakin tinggi golongannya, profesinya harus semakin baik. Tantangan buat saya, buat kita semua. Ya, mau maju, mau meningkat, ayo kembangkan kompetensi kita, profesi kita. Nah, apakah kegiatan pengembangan profesi harus berupa publikasi ilmiah, karya tulis ilmiah? Jawabnya tidak benar. KTI, publikasi ilmiah adalah salah satunya. Selain publikasi ilmiah, teman-teman bisa karya inovatif guru. Ya, publikasi ilmiah salah satunya. Apakah penelitian guru harus berupa PTK? Ini juga tidak benar. PTK itu salah satu. Ada berbagai macam publikasi ilmiah guru. Laporan PTK adalah salah satunya. Ada bentuk publikasi ilmiah yang lain. Ada penelitian selain PTK. Hanya laporan PTK ini salah dan karena paling tepat untuk pengembangan pembelajaran guru. Pengembangan profesi guru di dalam pembelajarannya. Memperbaiki pembelajaran, memperbaiki kompetensi siswa, dan akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Baik secara keterampilannya, pengetahuannya, atau sikapnya. Nah, ini salah lagi. KTI harus setara dengan tesis. Tidak. KTI adalah laporan kegiatan pengembangan profesi yang dilakukan guru. Sehingga ada teman yang mengatakan, Bu, tesis saya bisa dinilai angka kreditnya. Tidak. Ya tidaklah. Kan tesis untuk memperoleh ijazah. Bu, tesis saya itu tentang PTK. Iya, tapi kan itu persyaratan untuk memperoleh ijazah S2-nya. Atau untuk memperoleh label magisternya, begitu kan? Nah, sementara kalau PTK itu karya tulis yang kita buat, pengembangan profesi yang dilakukan guru. Apapun yang kita lakukan bisa dituliskan dengan data-data, dengan pendukung yang ada. Saya sering berkata, semua yang kita lakukan tidak ada yang hilang. Supaya tidak hilang, harus ada tulisannya.
Mana tulisan yang sudah Anda lakukan, yang sudah kita lakukan, itu yang akan membuktikan. Akan hilang kita sudah kerja keras nih, udah lembur-lembur, nggak ada bekasnya, ya hilanglah. Karena tidak ada buktinya. Seperti itu. Maka tuliskan apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang sudah dituliskan, dan tuliskan apa yang telah kita kerjakan. Hanya 2 kata, tuliskan dan kerjakan. Mau apa tidak kita? Ya. Nih, menilai publikasi ilmiah tentunya harus apik. Semuanya asli loh, bukan ciplakan, bukan plagiat, bukan disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Asli ini saya lakukan, maka saya tuliskan. Asli gagasan saya tuliskan. Perlu. Permasalahan bukan hal yang mengada-ada atau memasalahkan sesuatu yang tidak perlu, tapi ada permasalahan yang harus kita selesaikan. Perlu kita tuliskan dengan ilmiah. Bentuk tulisannya, tata tulisnya, isinya, kaidah-kaidah kebenaran ilmiah ada di sana. Dan konsisten. Publikasi ilmiah, penelitian, karya-karya yang lain harus disusun sesuai dengan tupoksi penyusunnya. Saya guru PKN menuliskan tentang kesenian budaya Sunda. Tidak ada poin untuk angka kreditnya. Poin yang lain mungkin ada. Dapat koin dari penerbitnya boleh, tapi untuk angka kreditnya sesuai dengan tupoksi kita. Tuh. Ternyata panjang ya. Nah, alasan penolakannya nanti teman-teman bisa ngelihat. Kemarin saya dengar Pak Odi sudah menulis tapi ada catatan-catatan penolakan. Jangan bersedih kalau kita ditolak karena tulisan kita belum sesuai. Cermati catatan-catatan dari surat cinta itu, perbaiki, kemudian usulkan kembali setelah sesuai dengan format tata tulis apa yang kita buat itu. Jangan khawatir. Ya. Penolakan harus dicermati dan kita tindak lanjuti untuk memperbaikinya. Jangan putus asa. Kalau kita putus asa, kita nggak jadi maju. Pengalaman ditolak saya sering. Waktu dari 4A ke 4B, saya pernah ditolak. Karena ditolak, saya perbaiki lagi, angkanya menjadi lebih. Waktu ditolak itu poinnya 11,5, yang dibutuhkan 12. Setelah penolakan saya perbaiki, yang ditolak itu menjadi tambah 4 lagi. 11,5 tambah 4. Jadi pengembangan profesi saya dari 4A ke 4B, angkanya 15,5. Itu penolakan cinta yang pertama. Penolakan cinta yang kedua, waktu dari 4C ke 4D. Ditolak Bapak Ibu, karena saya iseng loh. Sebetulnya mencobai sih. Apa benar sih kalau dari 4C ke 4D kita tidak boleh mengumpulkan penelitian umum, kayak gitu ya. Betul, padahal di laptop saya masih ada PTS yang lain gitu. Nah, saya ajukanlah itu. Ditolak. Tidak diterima, disarankan dengan mengumpulkan atau membuat laporan penelitian lainnya. Saya susulkanlah, karena tinggal ada di laptop, tinggal ngeprint, saya print cepat-cepat, diapelkan lagi. Lolos 4D. Nah, 4E lancar-lancar saja. Karena saya sudah tahu, paham apa saja yang dinilai, sistematikanya seperti apa, yang harus dipenuhi. Alhamdulillah teman-teman, 10 tahun saya dari 4D ke 4E, di tahun 2014 sudah mengajukan, karena santai-santai, ternyata molor.
sadar-sadar baru 2019. Kenapa saya 2018 bisa ngebimbing teman-teman naik ke 4B, diri saya sendiri nggak naik, gitu kan? Akhirnya saya print yang ada di laptop saya, diajukan ke 4E. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan doa, dukungan semua orang yang mencintai saya. Baik teman-teman guru, kepala sekolah, TU, orang-orang terdekat saya yang memotivasi, mendukung semuanya itu. Terima kasih bantuan dan dukungan teman-teman semua. Sehingga saya bisa meraih mentok. Sudah nggak bisa naik lagi sekarang. Nah, itu untuk memotivasi teman-teman. Bukan ria atau pamer, tapi untuk memberi motivasi teman-teman. Kita bisa, asal kita komit dan konsisten. Dengan mengatur diri kita sendiri, menata setiap kegiatan kita, tuliskan dan dikerjakan. Kerjakan, dituliskan. Nah, untuk menjadi dokumen-dokumen kegiatan kita. Saya yakin teman-teman bisa lebih dari saya. Nah, saran bagi guru, ya, hindari ke-17 alasan yang ada di buku 5 dan pahami buku 4. Supaya kita paham betul. Baca dulu, baru kita menulis. Apa yang sudah kita pahami, kita tuliskan. Ya. Asli dan manfaat harus kita perjuangkan. Apa yang kita tuliskan ini asli dan bermanfaat bagi pendidikan. Oke. Bagaimana kita meyakinkan bahwa KTI kita asli? Dokumen dan lampirannya lengkap. Kita sudah punya laporan nih, tapi dokumen lampirannya nggak lengkap. Sehingga ditanyakan, diragukan keasliannya. Nah, maka lengkapi dokumen-dokumen karya tulis kita, publikasi ilmiah kita yang sudah kita tuliskan. Nah, ini semuanya nanti bisa, yang langkah-langkah ini bisa dibaca-baca di rumah, karena ini untuk bagaimana melihat setelah kita menulis, nah lihat format-format ini, cocok nggak yang kita tuliskan dengan karya dan hasil yang diperoleh. Terima kasih Pak Darno, itu yang untuk di publikasi ilmiah. Mungkin ada yang mau disampaikan pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Dwi sudah memaparkan materinya ya tentang publikasi ilmiah. Namun demikian, jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, ya silahkan raise hand Bapak Ibu. Ya, jadi intinya tadi sama Ibu itu kita harus menulis, lakukan dan lakukan ya. Kita tidak hanya sekedar ngajar Bapak Ibu, tidak sekedar melaksanakan tugas, terus pulang ke rumah, tapi harus kita dokumentasikan Bapak Ibu secara rapi ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung ada Ibu pengawas. Silakan raise hand. Nah ini Bu Riyanti Nur, ya silakan. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini saya mau bertanya Bu Dewi. Ketika kita membuat buku pedoman guru itu kan ada lampiran RPP kita gitu ya, administrasi pembelajaran. Itu kan kita fotokopi untuk lampiran di buku pedoman guru. Apakah fotokopi itu juga perlu dilegalisasikan ke kepala sekolah atau tidak? Karena itu berupa lampiran. Iya. Terima kasih. Oke, kembali kasih. Terima kasih. Masih ada yang lain dulu atau langsung dijawab Pak Darno? Langsung aja Bu, nanti lupa. Oke, siap. Ya nanti Pak Omong. Terima kasih Bu Rianti dan Ya, kawan-kawan sama-sama. semua. Ini kan sebenarnya berkaitan dengan perencanaan pembelajaran saya. Di RPP kita kan ada media yang dipergunakan,
kan, kemudian penilaiannya apa, gitu kan? Materi kita apa, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajarannya, ini menerapkan metode atau pendekatan apa. Lampiran itu RPP pasti. Karena pedoman yang kita buat ini untuk membelajarkan materi apa ya? Gitu kan? Pedoman guru membuat media atau alat peraga. Alat peraga yang kita buat ini berkaitan dengan alat peraga yang mana? Materi yang mana? Maka tadi didampingi oleh RPP. Oh, saya mau menerapkan penilaian. Ada pedoman guru melaksanakan penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan. Gitu ya. Nah, maka itu juga dilampiri RPP. Karena yang kita nilai ini pada materi apa? Nah, lampiran itu merupakan satu bagian daripada buku pedoman gurunya. Tetap disahkan, ditandatangan oleh kepala sekolah. Legalitas kita adalah pada saat ada bubuhkan tanda tangan dan cap. Seringkali kita lupa, RPP-nya belum kita tanda tangani, kepala sekolah belum tanda tangan dan belum dicap sekolah, itu berarti belum legal, ya kan? Ya, jadi tetap lampirannya RPP-nya sudah ditanda tangan oleh kepala sekolah. Legalitas itu akan menguatkan kita bahwa ini benar-benar saya yang membuat, ya kan? Berarti bukan RPP fotokopi gitu, Bu? RPP kan kita tinggal print aja kan, Bu? Iya. Iya, di print aja RPP-nya, ikuti, lampirkan di buku pedomannya itu. Ya kan biasanya kita administrasi dibikin sendiri, dijilid sendiri gitu. Dan ketika kita bikin buku pedoman guru, apakah kita juga akhirnya ngeprint 2 gitu untuk RPP-nya gitu? Iya, betul sekali. Print lagi untuk lampirannya gitu. Ya, terima kasih. Iya. Kan lebih asli ya, Bu ya. Nanti kalau fotokopi harus legalisir lagi gitu. Nah, Terus gini, untuk tadi kan ada buku pedoman guru tentang media dan sebagainya itu sendiri-sendiri. Kalau kita membuat hanya rencana kerja kita setahun, tidak dipersub, misalkan tidak ke media saja atau ke penilaian saja, itu boleh atau tidak, Bu, di buku pedoman guru? menurut saya kita breakdown. Satu pedoman guru tentang pengembangan materi pembelajaran. Satu pedoman guru tentang penerapan metode atau pendekatan pembelajaran. Kan poinnya jadi banyak, Bu. Oh gitu. Iya, bukan rencana kerja 1 tahun semuanya gitu, bukan? Bukan kumpulan RPP 1 tahun ya. Tapi pedoman guru itu kan pedoman saya melakukan pembelajaran bagaimana, pedoman saya melakukan penilaian seperti apa gitu. Bukan RPP yang kita jilid 1 tahun. RPP itu lampirannya. Oh begitu. Misalnya gini, saya membuat buku pedoman tentang penerapan pembelajaran problem-based learning. Nah, waktu saya membuat pedoman guru melaksanakan problem-based learning, RPP yang mana yang saya lakukan itu dengan problem-based learning. Maka di sana ada langkah-langkah problem-based learning, teori tentang problem-based learning, apa saja yang disiapkan dalam problem-based learning, data pendukung yang akan kita dapatkan dari problem-based learning. Nah, itu satu pedoman guru tentang pendekatan problem-based learning. Oh, gitu. Nah, itu kan? Saya bikin pedoman lagi, pedoman penilaian sikap. Ya, waktu menilai sikap, apa saja yang mau saya nilai dalam pembelajaran yang RPP itu? Nah, RPP ini satu untuk melampirkan di pedoman guru.
tentang apa yang dibuat pedomannya. Jadi ada beberapa pedoman, banyak toh, Ya. banyak kan hasilnya Iya. ternyata loh. Pedoman saya membuat Kirain. kirain semua jadi satu RPP setumpuk itu bukan. Iya. Iya. Saya kira begitu, Bu. Saya kira rencana kerja kita, oh di bulan misalkan di bulan Juli kita merencanakan membuat prota misalkan, nanti di bulan September buat RPP seperti itu. Saya kira Bu, bukan pedoman per item seperti itu. Pedoman guru sesuai dengan tupoksinya. Tupoksi kan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai gitu kan? Iya. Ya toh? Di waktu Iya. melaksanakan kita menggunakan media. Di waktu melaksanakan kita menerapkan berbagai metode. Di waktu melaksanakan kita perlu pengelolaan kelasnya. Nah, udah 3. Tinggal Iya. Bapak Ibu buat pedomannya. Untuk membelajarkan RPP yang mana yang cocok. Ya, setelah kita buat buku pedoman itu, diharapkan buku itu beredar. Beredar ke teman-teman yang lain, bisa diikuti oleh teman-teman guru. Terima kasih Bu Rianti. Sama-sama Bu, saya yang terima kasih atas Iya. informasinya. Pak Makasih, Bu Omon, Dwi. ya Pak Omon ada Raisen. Sebentar Bu, kita membuat PTK. Tadi itu harus ada dokumen ya, foto-foto dan lampiran-lampiran. Misalkan hasil belajar siswa itu misalkan berapa persen dan lain-lain. Mohon Ibu pengawas dijelaskan lagi begitu. Wah Pak Darno, ini kemarin waktu BIMTEK PTK Pak Omon belum gabung ya? Belum. Belum gabung ya. Pak Omon, lampiran-lampiran yang menunjukkan keaslian PTK guru itu apa saja toh? Ini asli loh saya yang buat. Kelas mana yang kita lakukan PTK? Hasil belajar tentang apa? Maka data-data pendukung hasil belajar itu disertakan. Rekapnya, sampel pekerjaan anak yang dinilai, foto-fotonya, daftar hadir anak-anak, RPP-nya disertakan. Itu lampiran-lampiran. Berapa banyak? Kalau satu kelas itu 40 siswa, apa 40 pekerjaan anak kita kumpulkan? Kalau bisa boleh Pak, bagus. Paling tidak, rekap dari 40 siswa itu ada, didukung penilaian misalnya 10 siswa kita kumpulkan, disertakan di dalam lampiran-lampiran itu. Itu Pak Ahmad. Jadi berapa persen Bu hasil anak minimalnya gitu dilampirkannya? 10 anak cukup Pak untuk lampiran hasil kerja anak yang sudah dinilai, kertasnya, kerjanya itu 10 anak cukup. Rekapnya, iya, rekapnya 40 siswa harus direkap. Gitu. Iya, rekap semua ya, Bu. Yeah. Iya. Kalau foto ini, Bu, foto kegiatan di kelas minimal harus berapa? Ada minimalnya, Bu. Waktu kita misalkan di kelas, waktu penampilan di kelasnya itu. Iya. Bapak setiap siklus, ya, setiap siklus itu kan ada 2 kali tatap muka ya Pak ya? Iya. Setiap siklus minimal 2 kali tatap muka. Setiap siklus. Iya. Nah, setiap kali tatap muka, paling tidak kita punya 3 foto. Awal, kegiatan inti, penutup. Nanti tatap muka berikutnya, kegiatan awal, inti, penutup. Ini baru 1 siklus. Siklus berikutnya juga sama. Kegiatan awal, inti, penutup. Ini di kelas. Waktu kita ketemu dengan observer sedang membicarakan hasil tindakan kita, ada foto. Jadi diskusi antara observer,
setelah siklus 1, setelah siklus 2. Ini mewakili kegiatan itu. Itu ya Pak ya. Ada berapa foto kira-kira ya Pak ya? Siklus 1, 3 kali 2 tatap muka. Siklus 2, 3 kali 2 tatap muka. Kemudian waktu diskusi dengan observer, waktu refleksi, ada siklus 1, siklus 2. 8 foto kalau kita 2 siklus cukup. Yang mewakili kegiatan-kegiatan itu. Oh, iya. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Pak Omon, senang sekali. Ya, Iya. masih ada. Ibu Luar ini, biasa Pak Darno ini. ya Bu, Ibu Soraya ya, Ibu Soraya ini nanya Oh, dari ya. chat. Silahkan Bu Soraya buka mic-nya. Ya, silakan Bu Soraya. Terima kasih sebelumnya. Ibu mohon maaf kalau agak berisik ya, soalnya on the way. Untuk karya inovatif itu kan ada yang kompleks dan sederhana. Itu batasan kompleks dengan sederhana itu bagaimana Bu? Terus apakah untuk sistem pelaporan itu ada sistematikanya tersendiri? Ya begitu aja Bu. Terima kasih. Sebelumnya. Oke. Ya, ini mesti harus kita buka yang sesi berikutnya ya Pak Darno ya. Oh ya Bu. Karya inovatif belum nyampe nih. Karya inovatifnya belum, Pak. Sepertinya karya inovatif nggak cukup untuk 20 menit, Pak Darno. Nah, bagaimana ya? Poin-poinnya aja Bu. Baik, siap. Saya akan bukakan di karya inovatifnya. Ya. Ya. Bisa dilihat, teman-teman? Sudah kebuka ya, Pak ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah? Oke, nah ini untuk karya inovatif. Banyak teman-teman karya inovatif itu kan ada berupa karya sains gitu ya, teknologi tepat guna, ada karya seni. Nah ini kompleks sederhana. Dilihat dari kompleks sederhana ini dilihat dari bagaimana cara pembuatannya, bagaimana untuk bahan pencarian bahannya, dilihat dari kebermanfaatannya. Semakin susah pembuatannya, semakin lama membuatnya, semakin bermanfaat, maka itu dikatakan kompleks. Ya, ini kompleks atau sederhana. Yang membedakan di sana, Bu, diberikan setiap kali dihasilkan dan dapat dilakukan oleh perorangan atau tim. Ya, bagaimana pembuatan dan penggunaannya? Bukti fisiknya, nih yang dipergunakan. Ya, cara pembuatan, penggunaan, dilengkapi dengan gambar atau foto karya itu atau karya aslinya. Laporan hasil eksperimen misalnya, ini. Ya, dilengkapi dengan uraian persiapan, pelaksanaan, hasil eksperimen, percobaan, dan foto saat melakukan eksperimennya. Laporan hasil pengembangan metodologi pembelajaran atau penilaian, ini berupa makalah, buku uraian metodologi pembelajaran, penilaiannya. Metodologi yang dikembangkan bersifat inovasi, sudah diuji cobakan, digunakan di sekolah, ada bukti uji cobanya. Ini kalau laporan
berupa karya sains teknologi. Susunannya ada seperti apa yang dituangkan. Ini karya sains. Dari rancangannya dibuat, prosedur pembuatannya, penggunaan. Nah, dari sinilah akan menentukan mana yang kompleks, mana yang sederhana. Itu ya. Nah, format laporan karya teknologi atau hasil pengembangan metodologi ini ada penulisannya. Tidak semata-mata karyanya saja, tapi ada Suaranya tidak terdengar, Bu Dwi. Halo? Sudah kedengaran? Sudah. Oh, kurang dekat nih mikrofonnya. Nah, baik. Jadi ada sistematika penulisannya. Tetap karya itu didukung dengan deskripsi. Ya, ini sebagai karya teknologi yang kita lakukan, itu ya. Laporan pembuatannya, membuat alat peraganya ada tulisannya tentang alat peraga itu, media pembelajaran. Nah, jenis alat peraga yang bisa dibuat, alat bantu presentasi, kita kan sering membuat PPT di mix dengan video begitu ya. Nah, itu merupakan alat pelajaran. Alat bantu olahraga, alat bantu praktik, alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran atau bimbingan atau pendidikan di sekolah. Ini jenis-jenis yang kita bisa buat. Ciri-cirinya, bermanfaat untuk pelajaran bimbingan di sekolah, di dalam maupun di luar ruang kelas. Ada unsur modifikasi, inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah tersebut. Nah, kategorinya. Poster atau gambar dikatakan kompleks, jumlahnya ada 4 buah. 2 buah gambar dikelompokkan sederhana. Alat permainan pendidikan ada 4 set, itu kompleks. 2 set sederhana. Ini tiap-tiap jenis karya inovatif guru ada ketentuan kompleks dan sederhananya. Kita buat film minimal 30 menit termasuk kompleks. Sederhana hanya 15 menit. Kita membuat animasi, TikTokan misalnya. Bapak Ibu guru kan sering TikTokan ya? Nah, ada berapa menit? 30 menit animasi yang dibuat TikTokan itu kompleks. 15 menit sederhana. Tinggal karya apa yang kita buat. Masukkan kelompok kompleks sederhananya akan berbeda-beda. Ya. Pemberiannya. Angka kreditnya 2, ini 1. Di dalam alat peraga. Ya. Oh, ada pembuatan dan alat praktikum nih. Digunakan untuk praktikum sains, teknik, humaniora, atau keilmuan lainnya. Apa yang kita buat? Praktikumnya. Maka ada contoh alat praktikumnya, apa yang digunakannya, misalnya ini fotonya, perubahan gerak melingkar menjadi gerak lurus, elektrokimia alami. Nah, kategorinya dikatakan kompleks, ini sains, jumlah produknya 4 set, sederhana 2 set. Teknik 4 set, 2 set. Tinggi loh nilainya. Jadi angka-angka ini dilihat dari jenis dan kategorinya. Jenis karya inovatif apa yang kita buat, kompleks apa sederhana. Ya, ini. Laporan pembuatannya. Jadi selain alat-alatnya tadi ada laporannya, deskripsinya yang kita buat. Yuk, terima kasih. Bisa Bu, ada pemahamannya? Iya Bu, alhamdulillah deh. Ada pencerahan. Ini karya inovatif untuk tepat guna.
Masih ada karya yang lain lagi nih. Saya akan tayangkan lagi. Sayang waktu kita berburu dengan waktu ya. Yuk. Tak. Ini lebih detail lagi teman-teman. Sudah bisa kelihatan belum ya Pak ya? Sudah Bu, digeser ke apa? Ke PPT-nya Bu? Iya. Ya udah. Ya kan? Nah ini lebih detail lagi teman-teman. Oleh Pak Sulipan ini tim penilai karya sen, teknologi, dan alat peraga, alat praktikum. Sudah contoh-contohnya detail, seperti apa jenisnya, kemudian bagaimana cara pembuat laporannya, bagaimana penilaiannya ini. Nanti teman-teman bisa baca-baca dulu, besok ditanyakan ke saya. Mungkin gitu ya Pak Darno ya? Iya Bu, Ya. terima kasih. Nah, ini dipelajari dulu, PR buat teman-teman. Nah, jenis karyanya, mana yang kategori sederhana, mana yang kompleks, ini sudah ada semuanya. Yep. Ya. Besok boleh dicatat pertanyaannya, besok saya gabung tanyakan ke saya. Nah, kita karena berpacu dengan waktu. Ya. Ini boleh di-share ya Pak Darno ya, teman-teman ya. Ya Bu, makasih. Oke. Kita 10 menit ke depan. Boleh dibuka pertanyaan lagi, Pak. Ya, Bapak Ibu silahkan yang masih mau bertanya atau penasaran ya tentang PI dan KI, silahkan resen. Pak Omon lagi ya? Ya Pak Omon, silahkan. Ini Bu, kalau bikin YouTube, tadi kan 15 menit yang sederhana dan 30 menit yang kompleks. Cara pelaporannya Bu, misalkan harus dibuat CD atau gimana Bu? Iya. Bapak nanti link YouTube-nya, ya kan? Link Iya. YouTube-nya dikirim, di-CD-kan, kemudian deskripsi tentang yang di YouTube-kan itu apa Bapak tuliskan. Iya. Ya. Jadi kalau animasi, ada buat video, film, durasi 15 menit, 30 menit, cara pembuatannya untuk membelajarkan apa, itu bisa diberikan di sana. Ya. Kalau materinya Bu, kalau materi kita ke YouTube kan bisa Bu ya? Materi pelajarannya. Bisa Pak, silakan Pak. Iya. Video pembelajaran bisa Pak, ya. Kalau batasannya misalkan bikin YouTube berapa Bu per tahunnya atau per semesternya gitu? Oke, ya. Karya inovatif guru, ya, karya inovatif guru itu 1 tahun 1. Oh, 1 ya. Ya, 1 tahun 1. Nanti gurunya hanya buat terus, nggak ngajar-ngajar ini Pak. Oh, Ya iya. kan ada batasannya. Iya. Karya inovatif, karya seni, kan karya inovatif guru itu ada membuat teknologi tepat guna, alat peraga, dan karya seni ya Pak ya. Iya, iya. Itu 1 tahun 1 karya. Iya, Bu. Kalau deskripsinya itu dijelaskan di sini, Bu. Iya, semuanya nanti penjelasannya Bapak dituliskan dulu, di print, tetap ada penjelasan di sana asli dibuat oleh Bapak dengan tanda tangan kepala sekolah. Keterangan dari kepala sekolah. Iya, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, Pak Joni apa ya? Joni. Satu lagi ya pertanyaannya ya. Silakan Pak Joni. Bermute. Pak Joni, mute. Dibuka dulu Sudah mic-nya. kedengaran ya? Nah, ya. Ibu, ini tentang apa? Tentang PTK. Apabila PTK itu sudah diseminarkan, salah satu legalitasnya atau keabsahannya yaitu apabila sudah
tanda tangan oleh ketua panitia beserta stempel gitu kan. Apabila PTK itu dilaksanakan di tingkat, kebetulan saya kan SD Bu ya. Jadi apabila PTK itu ingin diseminarkan di tingkat KKG. Ya, apakah di situ perlu dibentuk panitia seminar PTK? Apakah di situ sudah cukup hanya dengan kepengurusan yang ada di KKG? Jadi legalitasnya hanya ketua KKG saja atau mungkin gugus juga bisa. Apa seperti itu, Bu? Ya. Baik, terima kasih Pak Joni. Saya bangga dengan Pak Joni ini ya. Pak Jon, untuk legalitas sudah diseminarkan itu ada ketua panitia seminar. Boleh ketua KKG gugus itu merangkap sebagai ketua panitia. Atau supaya bergantian mendapatkan poin, ketuanya siapa gantian. Sekarang ketua KKG sebagai ketua seminar. Besok sekretarisnya sebagai ketua seminar, besok lagi bendaharanya, supaya merata poin angka kredit yang dimiliki. Itu, Pak. Ini kan memberikan peluang kepada teman-teman guru semua bisa jadi ketua panitia. Oh gitu. Berarti untuk stempelnya itu Ibu ya, berarti untuk stempelnya dibuat ya, stempel ketua panitia gitu? Iya, ketua panitia seminar kita buat 15.000. Oh iya. Ya. Iya kan? Ya, terima kasih Bu. Oke, makasih. Satu lagi boleh Ibu? Iya. Satu lagi tentang modul Ibu. Tadi sebenarnya yang sempat dibahas hanya tingkat aja. Kalau misalkan untuk modul pembuatannya tadi per mata pelajaran Ibu ya? Iya. Misalkan per mata pelajaran misalnya dikelompokkan misalkan mata pelajaran IPA, PKP. Kemudian kalau untuk tingkat SD itu kan per tema. Tematik. Iya, boleh. Tematik. Tematik. Pembuatan Ya, bisa modulnya berarti berdasarkan tema tersebut mencakup pembelajaran tematiknya itu Ibu ya? Iya, betul. Iya, kalau kelas bawah temanya satu semester itu berapa tema, satu semester berikutnya berapa tema, gitu. Oh gitu. Berarti tiap tema itu? Tiap semester, Pak. Oh, tiap semester ya? Tiap semester. Oh, iya. Oke. Ya, Terima kasih. Ya, makasih Pak Joni. Kalau kurang puas bisa WA ke saya, bisa telepon saya, email saya. Oh ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik ya. Bapak Ibu, kita berikan aplaus ya pada narasumber kita. Bapak Ibu, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu atas makasih ya. Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Kita cukupkan ya pertemuan hari yang ketiga ini sampai di sekarang jam 3 Bapak Ibu ya, kurang 4 menit. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok di hari yang keempat kita masih bersama dengan Bu Narti besok ya, tenaga kredit tentang pengembangan diri dan unsur penunjang ya besok ya Bapak Ibu, dan laporan pengembangan diri nanti dari saya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima Mudah-mudahan kasih. besok saya masih join. Jadi teman-teman nanti materi saya kirim bisa dibaca-baca, besok ditanyakan ya. Boleh bertanya di sela-sela Bu Narti selesai bicara gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.